senantiasa menjaga mulut engkau. Nah, bahkan dikatakan mudah-mudahan gigi engkau meskipun sudah tua tidak akan ada yang copot. Nah, bahkan Sayyidina Abbas sampai seperti itu, sampai tua gigi beliau itu tidak ada satupun yang copot. Kenapa? Karena pernah memuji Nabi SAW. Dulu ada penyair hebat di zaman Nabi SAW namanya Hasan bin Thabit. Manakala beliau itu memuji Nabi SAW, Nabi persilahkan Hasan bin Thabit untuk berdiri di atas mimbar. Artinya ini kan sesuatu acara yang resmi, tidak sembarangan. Bukan duduk, tidak, berdiri di atas mimbar, disuruh memuji Nabi SAW. Kenapa sih mereka memuji Nabi SAW? Karena Allah Ta'ala memuji Nabi SAW. Kalau sudah Allah memuji, nah, contoh misalkan Allah Ta'ala mengatakan apa di dalam surah Al-Qari'ah misalkan, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Allah Ta'ala menceritakan tentang kiamat. Tahukah engkau kiamat? Kiamat itu dahsyat. Nanti manusia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kata Allah. Kira-kira kalau Allah yang menceritakan itu kita percaya atau tidak? Percaya. Pasti percaya, wajib mengimani. Terus mengapa manakala Allah Ta'ala memuji Nabi SAW dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kemudian lamnya pun ditaukid, la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang mulia. Bukankah ini pujian yang sangat luar biasa? Mengapa waktu Allah Ta'ala memuji Nabi SAW seolah-olah mereka tidak percaya kalau Allah Ta'ala itu memuji Nabi SAW? Allah loh yang memulai memuji Nabi. Makanya para sahabat itu berlomba-lomba memuji Nabi SAW. Hasan bin Thabit bagaimana memuji Nabi SAW tentang lahirnya, hebatnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi SAW. Wa ahsanu minka lam talid wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Apa maknanya? Wa ajmalu minka, yang paling elok minka daripada engkau wahai Nabi, yang tidak akan pernah ada perempuan yang bisa melahirkannya. Yang paling elok engkau wahai Nabi, yang mana tidak pernah mata melihat keindahan seindah daripada engkau. Bahkan engkau diciptakan oleh Allah tidak ada aib sedikit pun. Seakan-akan engkau diciptakan, dilahirkan oleh Allah Ta'ala seperti kehendak engkau. Maksudnya bagaimana? Contoh misalnya pian nih. Kalau misalnya ditakdir misalnya reinkarnasi. Ini misal pian lahir ulang, boleh memilih. Kira-kira pian maulah memilih kulit pian tuh hirang, maulah? Nggak mau. Hidung pian minta maaf pesek misalnya, maulah? Nggak mau. Nyari hidung yang bagus, mata yang bagus, jangan sipit, yang bagus, ya kan? Sampai orang melihat ini pian ngantuk, apakah ada dasar mataku kayak ini di sini? Ada mau, pasti mau yang indah-indah, telinga yang bagus, gigi mau lagi gigi hirang misalnya. Ada mau, nang putih, nang rapi. Nah, awak mau lah yang kurus, ada mau yang bagus. Saking indahnya Nabi SAW itu, seolah-olah beliau itu diciptakan sesuai pesanan beliau. Mau matanya yang paling bagus, mulutnya yang paling bagus, suaranya yang paling bagus, bentuk tubuhnya paling bagus. Nah, jangan pian menganggap Nabi itu kurus. Nabi itu badannya bukan dempal banget, serasi sekali Nabi SAW itu. Jangan pian menganggap Nabi itu lemah. Ini udah berkisah sedikit. Dulu pernah ada pegulat hebat di Mekah itu, namanya Rukana. Rukanah ini
Ibarat bahasa itu pegulat juara dunia, penjaga di Mekah ini, masternya, guru daripada pegulat. Nah, manakala dan Rukanah ini masih ada keluarga lawan Nabi SAW, masih ada. Nah, manakala Nabi SAW berdakwah ke gunung-gunung, ini Rukanah hidupnya agak sedikit terpencil di daerah terpencil. Kata Nabi SAW, manakala bertemu dengan Rukanah, masih keluarga, wahai Rukanah, ayo masuk Islam. Wahai Muhammad, engkau punya apa? Kalau engkau mengaku seorang Nabi, apa kebisaan engkau? Ini Nabi SAW tahu ini Rukanah tertariknya dengan dunia gulat. Ya sudah, ini aja. Engkau ini kan master gulat. Bagaimana kalau misalkan kita tanding, kamu ikam kalah masuk Islam, maulah? Ujar Nabi SAW. Ujar Rukanah, bercanda Muhammad. Engkau kan tahu aku ini siapa. Semekahan itu rebutan lawan aku. Nah, engkau mengajak gulat dengan aku. Iya, kata Nabi SAW. Kalau engkau kalah, apakah engkau mau masuk Islam? Kata Rukanah, iya, aku masuk Islam. Ya sudah. Nabi SAW gak mau banyak pendek, ya sudah, ikam ini kan tahunya gulat, jadi ya, gulat aja sudah kita. Kayak apa? Begulat, luar biasa. Sekali jurus saja itu Rukanah. Bahkan sebelumnya Nabi mengatakan, wahai Rukanah, sudah siap? Oh, dari tadi sebelum engkau datang ke sini aku sudah biasa siap. Wahai Muhammad, kurang pegulat hebat lah. Kada siap. Ya sudah, kata Nabi SAW. Saking cepatnya gerakan Nabi SAW, saking kuatnya tenaga Nabi SAW, itu Rukanah dibanting Nabi SAW dengan sekali gerakan saja. Manakala terbanting ini Rukanah heran. Ini mimpi apa nyata? Hah? Wahai Muhammad, pulang, tadi belum siap. Mungkin siap ya sudah belum siap. Ayo setelah ini. Wah, rupanya aku meremehkan Muhammad ini. Ujar Rukanah dalam hatinya. Ya sudah, ini harus tidak boleh dijatuhkan. Memalukan sekali kalau sampai ada orang yang tahu Rukanah dijatuhkan oleh Muhammad, itu malunya luar biasa. Nah, ya sudah. Duel lagi. Sekali jurus dibanting oleh Nabi SAW. Nah, masih belum percaya Rukanah ini. Sekali lagi wahai Muhammad. Jadi pas 3 kali. Dibanting Nabi SAW lagi. Nah sekarang sudah 3 kali kata Nabi SAW. Mau masuk Islam? Wahai Muhammad, aku pikir-pikir dulu. Tapi akhirnya Rukanah itu masuk Islam. Manakala sudah Nabi SAW itu di Madinah, Rukanah ini mendekat. Manakala Mekah itu sudah dikuasai oleh Nabi SAW, Nabi bertemu lagi dengan Rukanah. Awas ini loh, itu sudah puluhan tahun. Rukanah datang, ditegur Nabi SAW lewat Rukanah. Rukanah, ayo masuk Islam. Masih keluarga. Coba tunjukkan kepada aku mukjizat engkau wahai Muhammad. Kalau memang engkau seorang nabi, aku masuk Islam. Seperti ini saja. Tidak perlulah aku yang mengatakan, engkau saja mengatakan. Di sana kan ada pohon korma. Coba engkau datangi itu pohon korma, bilang Muhammad, Rasulullah memanggil engkau. Engkau saja. Datang sana, bilang Rasulullah memanggil engkau. Rasulullah ada di sana. Rasulullah memanggil engkau. Ini Rukanah dalam hatinya, ini Muhammad ini goblok-goblokan atau bagaimana maksudnya? Masa aku mau berbicara dengan pohon? Sudah Rukanah, coba saja. Engkau kan ingin melihat mukjizat. Ya sudah datang Rukanah ini. Wahai pohon korma, itu Muhammad, Rasulullah memanggil engkau. Itu pohon bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, dikatakan bahkan sampai akarnya itu terangkat, ngesot ini pohon dengan akarnya, berjalan menuju Nabi SAW. Itu Rukanah sampai tidak bisa memejamkan matanya. Ini mimpi atau nyata? Nah, dan itu tertulis di dalam sirah sejarah. Kemudian ia pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baru ia percaya. Karena keheranan,
karena masih kebingungan karena ini benar atau tidak dicapai, bujur pohon kalau yang misalnya gaib nggak ada. Wahai karena suruh lagi dia kembali ke tempat asalnya. Wahai pohon, engkau disuruh Nabi kembali lagi pohon dari gerak. Luar biasa. Pohon saja taat dengan Nabi SAW. Masa kita tidak taat? Pohon saja cinta kepada Nabi SAW. Masa kita tidak cinta? Makanya di bait syair itu dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta dengan orang yang ia cintai itu taat. Tandanya orang itu cinta, taat kepada orang yang cintai. Insyaallah berkat kita merayakan Maulid ini bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan berkat kita merayakan, menceritakan tentang sejarah Nabi SAW, dikuatkan iman kita, tidak mati kita kecuali dalam keadaan iman. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Nabi SAW itu lambang daripada iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kecuali ia menjadikan aku yang lebih ia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia, bahkan dirinya. Lambang keimanan. Yang mana Nabi SAW pun menyebutkan la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Berarti mana masuk mana lagi? Kalau kada masuk neraka, ya surga. Karena pilihannya cuma dua saja, antara surga dan neraka. La yadkhuluna man kana fil qalbihi mithqala habbatin khardalin min iman. Itu di hadis Muslim disebutkan. Tidak akan masuk neraka dan ada di dalam hatinya meskipun cuma secuil daripada iman. Sedangkan cinta kepada Nabi SAW itu adalah apa tadi? Lambang daripada iman. Kalau ingin imannya sempurna, cintai Nabi SAW. Semakin kuat cintanya, maka semakin kuat pula imannya. Makanya pentingnya selalu kita dicas. Setiap bulan Maulid itu diceritakan tentang Nabi SAW supaya kita bertambah kecintaan. Ini kita alhamdulillah Allah Ta'ala takdir mempunyai waktu luang untuk bisa mendengarkan sejarah Nabi SAW. Jangan sampai nanti misalkan di waktu yang sudah kita luangkan ini penceramahnya cuma ngoceh-ngoceh, ketawa-ketawa aja, tidak diceritakan soal Nabi SAW. Yang banyak pakai kisah Palu ya. Itu namanya Maulid Palu ya, bukan Maulid Nabi. Nah, di wadah kita tuh rame seperti itu. Lain Nabi mengisahkan, malah kisahnya. Ikam tahulah aku coba atau ikam ki ini ketawaan. Intinya ketawaan. Buat apa? Mau cuma mencari ketawaan yang lihat di YouTube, tulis misalnya siapa? Andre Taulani, Ramia. Kada usah mengundang ustadz mimpian anak ketawaan. Sudah ada waktu kesempatan untuk bisa mendengarkan nasihat, yang didengarkan malah masalah lucu-lucuan saja. Seharusnya tentang Nabi SAW. Tentang Nabi SAW. Nah, di hadis Bukhari, di Sahih Bukhari disebutkan cerita mimpinya Sayyidina Abbas. Ini orang soleh mengapa sih jadi suka merayakan Maulid itu, mengapa? Sayyidina Abbas itu pernah bermimpi kakaknya Abu Lahab yang mana dicap menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena beliau terang-terangan memusuhi Nabi SAW, menyakiti hati Nabi SAW. Bahkan orang yang bicara sekali, penyebab dakwah Nabi SAW itu gagal di Mekah, diantaranya adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Dia bisa bayangkan dia yang berbuat kebaikan, tapi misalkan yang justru malah menggagalkannya keluarga pian sorong. Impian berbuat baik dituduh
murtad misalnya. Orang-orang kafir Quraisy itu menuduh Nabi Muhammad itu murtad, aliran sesat, tidak sesuai ajaran nenek moyang, dipadahakannya tukang sihir, dipadahakannya macam-macam. Kayak apa sakitnya hati Nabi SAW. Kita aja misalnya berbuat baik, acara seperti ini dituduh misalkan, wah ikam tahulah itu cuma anak minta ini aja, ikam tahulah itu hartanya begini-begini, ikam tahu. Ya Allah, ini orang sudah membuat acara seperti ini, karena cinta kepada Nabi SAW, masa dituduh seperti itu, sakit pasti hati. Apalagi yang menuduh keluarga seorang Nabi SAW, betapa baiknya dengan keluarganya, justru malah dituduh macam-macam. Tapi Nabi sabar, dihina, dicaci. Kita dicaci orang seberapa sih dengan cacian Nabi SAW waktu ada di Mekah itu. Makanya diantaranya kita nih mendengarkan sejarah Nabi SAW. Allah Ta'ala sebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu fihi fu'adak. Kata Allah Ta'ala, setiap kami ceritakan tentang kabar-kabar para rasul itu di dalam Al-Quran, supaya mengokohkan hati engkau, iman engkau. Nah, bagaimana perjuangan mereka? Seberapa sih dengan apa yang kita lakukan? Tidak ada apa-apanya. Diceritakan tentang Nabi SAW supaya iman kita kokoh, supaya bertambah cinta kepada Nabi SAW, supaya kita mengarungi kehidupan ini dengan tenang, dengan sabar, dengan tabah. Seperti itu kan tujuannya. Nah, ini orang Abu Lahab tadi meninggal, sudah meninggal. Bahkan meninggal, kalau cerita meninggalnya luar biasa, mengenaskan sekali. Busuklah, inilah itulah, macam-macam. Ini Abu Lahab ditanya di dalam mimpinya Sayyidina Abbas, wahai Abu Lahab, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada engkau? Bagaimana kabar engkau sekarang? Engkau hidup di dunia. Dulu waktu hidup di dunia, engkau tidak percaya dengan keponakan engkau sendiri, padahal engkau tahu keponakan untuk engkau itu benar. Apa yang terjadi kepada engkau? Allah Ta'ala senantiasa menghantarku, Allah Ta'ala senantiasa menyiksa kita bulan. Cuman ada satu hari yang mana Allah Ta'ala istirahatkan, Allah Ta'ala berikan keringanan. Bahkan Allah Ta'ala takdirkan di antara kedua jarinya ini mengeluarkan air yang mana bisa aku minum untuk aku istirahat di hari itu. Kapan itu bisa terjadi? Di hari Senin. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa justru malah Allah Ta'ala ringankan di hari Senin itu? Kemudian Abu Lahab mengingat dulu waktu lahirnya Muhammad. Aku senang mempunyai keponakan laki-laki, karena Abu Lahab ini itu seumuran dengan abahnya Nabi SAW, kurang lebih. Lama tidak punya anak. Kemudian ada adik atau kakak atau adik, kalau salah lebih tua Abu Lahab. Bisi anak senang, apalagi tahu kalau adiknya sudah meninggal. Alhamdulillah, meskipun adikku meninggal atau saudaraku meninggal, tapi gak taunya istrinya telah mengandung. Akhirnya ia pun menurunkan keturunan. Senang luar biasa punya keponakan laki-laki. Sehingga Abu Lahab ini menyembelih 2 kambing, atau 2 kambing atau 1 kambing, diceritakan. Bahkan mengatakan kepada Suwaibah budaknya Abu Lahab, wahai Suwaibah, jika engkau menyusui Muhammad, maka aku akan merdekakan. Saking senangnya. Padahal sebelumnya pun pernah menyusui yang lain. Sayyidina Hamzah pun pernah disusui oleh Suwaibah, tapi tidak dimerdekakan oleh Abu Lahab. Manakala menyusui Nabi, dimerdekakannya. Kata Abu Lahab, karena waktu itu aku pernah senang, tidak sesenang keponakanku yang lain, tidak sesenang seperti yang lahir yang lain. Kalau Sayyidina Hamzah itu kan bukan keponakan, adingnya. Tidak sesenang itu.
Tapi manakala Muhammad, aku senang di hari kelahirannya. Sebab itulah Allah Ta'ala meringankan Abu Lahab yang tidak mentauhidkan Allah saja, manakala senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Terus bagaimana kalau kita? Makanya perlulah dengan hati yang senang bulan Maulid. Jangan merawat bulan Maulid, bulan Maulid kali yang ini yang banyak itulah inilah. Jangan. Berusaha untuk senang. Ini hari kelahiran Nabi SAW. Nabi adalah orang paling berjasa dalam hidup kita. Kita tahu Allah sebab siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita tahu beribadah, kita tahu tentang alam kubur, itu dari Nabi SAW. Nabi lah orang yang paling berjasa di muka bumi. Sepantasnya lah kita berterima kasih kepada Nabi SAW. Bahkan kita tidak akan diakui cinta kepada Allah kecuali kita itu cinta kepada Nabi SAW. Diceritakan dia dalam hadis Nabi SAW, umat Nabi SAW pernah bersabda, ahibbullah lima yaghdukum min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi, kata Nabi SAW. Cintailah oleh kalian akan Allah, karena Allah Ta'ala lah yang memberi makan kepada kalian, yang memberi rizki kepada kalian daripada banyak nikmat-nikmatnya. Dan cintailah aku, kata Nabi SAW, karena kalian cinta kepada Allah. Kenapa? Kalian itu tidak akan bisa sempurna cinta kepada Allah, tidak akan diterima cinta kalian kepada Allah kecuali kita mencintai Nabi SAW. Ini perantara kita ini tahu lawan Allah disebabkan siapa? Kita harus berterima kasih dengan manusia satu ini, Nabi Muhammad SAW. Nah, dan Nabi pun mengatakan, kalau memang kalian itu cinta kepada aku, cintai keluarga aku, kata Nabi SAW. Nabi yang menyuruh seperti itulah. Apakah ada dasarnya Al-Qurannya? Ada. Tapi terlalu panjang lah kalau menceritakan itu, tidak perlu. Kita cerita Nabi SAW saja. Tapi untuk keunggulannya ikut majelisnya keluarga Nabi SAW, habaib atau syaraif, syarifah, habaib itu ada keistimewaan yang berbeda memang. Ini bukan hendak memuji diri, tidak, cuma ingin hendak memberikan pengetahuan lah untuk kita semua. Bahkan ulun sorong kalau misalnya ada majelis habaib, ulun berusaha sekali ingin hadir di majelis itu. Ulun pun ingin menginginkan keberkahan. Kenapa? Gini contoh. Ulun bisa contoh lawan pian ya. Misalnya ada perlombaan, pian bisa cucu pian ini misalnya pandai menyanyi atau pandai misalnya menari. Di kampung sana ada perlombaan rame, di kampung situ ada rame. Di salah satu kampung tadi ada cucu pian umpat berlomba juga. Kira-kira nang pian tonton yang mana? Bahkan lebih rame lagi daripada cucu pian tadi. Anggap misalnya pertandingan bola. Ini kenakan aja main bola. Tapi dipertandingkan ya kan? Ada pertandingan rame. Kira-kira mun pian nih saya lawan cucu. Maulah nonton yang lain, nonton cucu tadi. Nah itu hebatnya kalau keluarga Nabi SAW. Ada pandangan Nabi SAW. Manakala ia mengadakan majelis, itu ada sorotan dari Nabi SAW. Ada perhatian dari Nabi SAW. Pian ada di sana, pian pun kena sorotan itu. Nah itu hebatnya diantaranya. Ini secara akal saja, belum hadis-hadisnya lagi, belum perkataan ulama. Secara akal saja seperti itu. Apalagi Nabi SAW cintanya luar biasa kepada cucunya. Barang siapa menyakiti Hasan dan Husain, aku ikut sakit, kata Nabi SAW. Dan keturunannya. Seperti itulah. Disebabkan apa tadi Abu Lahab diringankan sebab ia pernah gembira di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini sampai jam berapa? Kalau biasa ada berasa.
sebelum jam 10 lah paling lawas ya. Ya biar pulang kesian kenanakan pulang sekolah besok. Ibu-ibu, bapak-bapak sebentar. Nah, ada lagi cerita. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Ini pun ada di kitab Sahih Muslim. Yang mana ini hadis, kalau Bukhari dan Muslim itu tidak diragukan kesahihannya. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin? Apa kata Nabi SAW? Fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Berarti kalau hari lahiran Nabi SAW itu apakah harus dirayakan, ataukah bergembira, atau mengerjakan ibadah? Berarti ada sesuatu yang istimewa. Kenapa jadi hari lahir puasa? Kan banyak kalau misalnya dicari hari Senin, misalkan oh aku dapat arisan misalnya puasa, ada disebutkan seperti itu. Atau misalnya hari Pancasila, ada. Hari lahirku kata Nabi SAW. Jelas itu kalimat. Hari lahirku, aku puasa. Nah kita sekarang di sini membaca sholawat kepada Nabi SAW, ya kan? Tujuannya apa? Ya tujuannya diantaranya bergembira karena kelahiran Nabi SAW. Sholawat itu ibadah kan? Ibadah. Kalau dikatakan memuji Nabi SAW itu bid'ah, ya tadi Hasan bin Sabit memuji Nabi SAW. Bahkan banyak lagi kalau pengen diceritakan kebanyakan. Kira kisah-kisah yang lain kan tak kisahkan, dulu mengisahkan itu aja kan? Banyak. Nah, banyak sekali. Nah, hari Senin aku dilahirkan. Jelas karena kalimat itu. Ini kita sekarang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah itu luar biasa ya, makanya alhamdulillah Allah Ta'ala takdir kita bisa merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, berapa banyak orang yang tidak bisa hadir. Ini penduduk sini kan banyak. Kalau di sini ada Pak RT mungkin tahu ini jumlah penduduk di sini. Mungkin berapa ratus. Di antara berapa ratus itu alhamdulillah pian kamu berhadir di sini. Ya kan? Nah, tapi bukan berarti yang mudah-mudahan yang karena kau berhadir bisa hadir di majelis yang lain. Mudah-mudahan jangan sampai disia-siakan ya kan, waktu atau bulan yang mulia ini untuk kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya bertambah kecintaan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini semuanya cinta lawan Nabi. Ini lebih banyak lagi biasanya kalau menceritakan sahabat itu. Sayyidina Abu Bakar, ya tahulah pian bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu cinta dengan Nabi SAW. Semua hartanya dikorbankan untuk Nabi SAW. Sayyidina Umar, semuanya pun dikorbankan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, luar biasa cinta dengan Nabi SAW. Ada seseorang di kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, diceritakan di situ ada seseorang sahabat namanya Zahir. Nah, Zahir ini kebetulan orangnya tidak ganteng, jelek. Perawakannya pun, aduh, kadang balik kepengen. Pun ada bibinian melihat Zahir kayak sangat melihat. Koler. Kalau bina Zahirnya hendak mau kena. Zahir. Orang desa, ia punya beberapa kebun. Manakala panen, ia selalu datang kepada Nabi SAW, memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Nah, Nabi pun manakala Zahir ini memberikan hadiah, ia pun tidak mau, tidak membalas. Nabi itu orang terkenal sangat dermawan dan suka membalas kebaikan orang lain. Orang yang berbuat baik sedikit aja, menyembelih kambing untuk menjamu Nabi SAW. Nabi itu memberikan budak kepadanya, lebih mahal daripada kambing. Kalau budak itu zaman dulu itu mahal sekali. Nah, luar biasa Nabi SAW itu.
Manakala Zahir ini memberikan hadiah, Nabi pun memberikan hadiah. Apa yang ada kira-kira yang bisa diberikan kepada Zahir ini diberikan. Nah, suatu ketika, singkat ceritanya, Zahir ini luar biasa sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW itu pas berkunjung berdakwah ke daerah tempatnya kampungnya Zahir ini. Zahir waktu itu lagi jualan tanaman yang biasa ya tanam di kebunnya ya kan, jualan. Tiba-tiba Nabi SAW ini hendak surprise, hendak bergaya dengan Zahir ini. Nah, jadi Nabi SAW bergemet datangi Zahir ini di belakangnya. Tiba-tiba tangan Nabi SAW dimasukkan di antara ketiaknya Zahir ini, kemudian dikacak seperti ini. Nah, sehingga Zahir ini kalau mau melihat, sehingga Zahir ini berteriak-teriak, siapa yang di belakangku, siapa? Lepaskan, lepaskan. Gak ada dilepas Nabi SAW. Ayo lepaskan ini. Zahir ini sudah mulai curiga, tapi ini kok baunya kayaknya aku kenal. Nah, kemudian manakala Nabi SAW mulai menurunkan tangannya, bergaya Nabi SAW, dikacau Nabi SAW. Karena Nabi itu cinta lawan Zahir, luar biasa. Nabi itu cinta dengan Zahir. Meskipun Zahir ini wajahnya buruk, tapi Nabi cinta kepadanya, sehingga sampai digayai Nabi seperti itu. Nah, kayak kawan, kayak kawan akrab. Pas manakala Nabi SAW kan seperti ini, masuk sini, dari ketiak sini, kau begarak Zahir ini. Nabi sekali mengacak orang dia, itu kadang yang kau melepaskannya. Kuat sekali tangan Nabi SAW itu. Makanya kayak sarung kanah, jadi pas dikacak Nabi, turun kanah karena kau melepas, dibanting ini. Kuat sekali jari Nabi SAW itu lah. Jangan biar menganggap Nabi itu lemah orangnya. Nabi itu kuat. Bahkan kalau Nabi berjalan itu sahabat sampai kebingungan hendak mengumpati. Cepat Nabi SAW. Tidak terlihat orang yang lemah. Mereka yang justru kewalahan. Namun sumbahnya itu lawas seperti ini. Abdullah bin Mas'ud itu sampai kada tahan lagi batis. Nabi masih kuat. Kuat luar biasa Nabi SAW. Manakala Nabi SAW cerita kepada Zahir tadi, menurunkan tangannya, menoleh sedikit, Nabi Muhammad. Langsung dikacaknya tangan Nabi SAW, di perutinya. Ini kan sini nih, masuk ke sini ya, hendak turun, di perutinya Zahir, malah dikuncinya Nabi SAW supaya kada melapasinya. Punggungnya dirapatkannya ke dada Nabi SAW. Tetap kada dilapasnya, dikuntinya sekuat mungkin. Kesempatan ini kapan lagi gininya? Aku dipeluk oleh Nabi SAW, tidak dilapasnya. Sehingga apa kata Nabi SAW? Bergaya lawan Zahir. Man yashtari hadzal abad. Ayo orang siapa yang mau membeli budak ini? Padahal yang budak Zahir ini. Cuma digayai oleh Nabi SAW. Ayo ini siapa mau beli budak ini? Ini budak, Allah kelewatan ini budak, kata Nabi SAW. Masa aku dipegangi seperti ini? Bergaya Nabi SAW. Tetap tidak dilepas oleh Zahir ini. Tidak mau ya Rasulullah, ini kesempatan aku kapan lagi engkau memeluk itu, biar dulu. Kemudian kata Zahir, manakala Nabi mengatakan siapa yang mau membeli budak ini, ya Rasulullah, kalaupun ada yang mau membeli aku pasti hargaku murah. Aku ini orangnya agak cacat, badanku tidak sempurna seperti orang biasa, wajahku buruk. Siapa yang mau membeli wahai Rasulullah? Murah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Anta indallah ghalin. Engkau di sisi Allah itu mahal wahai Zahir. Kenapa jadi Zahir ini mahal di sisi Allah? Hatinya itu penuh kecintaan dengan Nabi SAW. Bukan kecintaan kepada dunia. Dunia itu musuh Allah. Tidak. Cinta dengan Nabi SAW. Di dalam kitab Ayyuhal Walad itu disebutkan manakala seseorang itu meninggal, Allah Ta'ala akan berfirman kepadanya manakala ia itu ingin dimasukkan ke dalam liang lahat. Sebelum dimasukkan liang lahat,
Allah Ta'ala akan berfirman kepadanya sebanyak 40 firman. Di antaranya firman Allah, ya abdi tahharta mandharal khalqi sinina wa ma tahharta mandhari sa'a kullu yawmin nanzuru fi qalbik. Wahai hambaku, engkau senantiasa membersihkan pandangan manusia bertahun-tahun. Kita nih misalnya ke sini ya kan, baju bagus supaya dilihat orang bagus. Bahkan kalau misalnya bergaul dengan manusia, kita berkata-kata dengan indah. Kalau perlu pakai minyak wangi supaya terlihat rapi, bagus, seperti itu. Kata Allah Ta'ala, engkau bertahun-tahun menjaga, membersihkan diri engkau daripada pandangan manusia supaya engkau terlihat terhormat. Mengapa engkau tidak pernah membersihkan tempat pandanganku, kata Allah Ta'ala. Setiap hari aku memandang ke dalam hati engkau. Kenapa hati engkau itu kotor, wahai hamba? Kenapa penuh dengan dunia? Bukankah engkau tahu aku tidak senang dengan dunia? Kenapa engkau isi dengan dunia? Kenapa engkau isi dengan maksiat? Kenapa ada di dalam hati engkau itu sifat iri, takabur, hiris, berambisi dengan dunia? Mengapa, wahai hamba? Kenapa? Nah. Kemudian kata Allah, ma tasna' li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Wahai hambaku, mengapa engkau lebih peduli kepada yang lain sedangkan aku yang senantiasa berbuat baik kepada engkau, yang selalu berbuat baik kepada engkau, penuh kebaikanku kepada engkau. Engkau bisa bernafas dengan sebab aku, engkau bisa melihat dengan sebab aku, engkau bisa mendengar sebab aku. Apakah dengan sebab manusia tadi yang engkau anggap ia itu mulia, yang engkau selalu menjaga daripada pandangannya, engkau selalu rapi di hadapannya? Apakah ia yang membuat engkau bisa melihat? Aku, kan kata Allah Ta'ala. Mengapa justru engkau lebih peduli dengannya dibanding aku? Apa anta as-somna tasma'? Apakah engkau itu bisu sekarang, tidak bisa menjawab? Apakah engkau tidak bisa mendengar apa yang aku ucapkan sekarang? Ya, seorang hamba tadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak pernah membersihkan hatinya. Nah, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hati engkau, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Kita misalkan ingin berambisi, ingin menjadi apa? Seorang pemimpin. Kita ingin menjadi tokoh, kita ingin menjadi orang kaya. Tapi ingat, kalian akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai, tapi ingat, engkau akan terpisah dengannya. Perpisahan itu sakit ya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah apa yang kau kehendaki, kerjakan apa yang kau mau, tapi ingat, amal tadi akan dipertanggungjawabkan, akan dibalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kalau baik balasannya baik, kalau jahat jahat. Seorang yang berilmu, manakala tahu seperti itu, ia mencari kira-kira amal apa yang bisa, apakah kira-kira sesuatu yang bisa aku cintai, tapi justru malah aku tidak akan terpisah dengannya. Amal apa sekiranya yang bisa membawanya ikut ke dalam kubur? Kalau yang lain misalnya dunia ini itu dan sebagainya, kekayaan, kalau mati apakah umpat dalam kubur? Ada. Maka manakala mereka tahu jawabannya, oh amal soleh, oh cinta kepada Allah dan Rasul, itu tidak akan terpisah, tidak akan dikecewakan. Makanya orang-orang soleh itu memilih apa yang ia milih? Hatinya untuk Allah dan Rasul.
amalnya hanya untuk ibadah taat kepada Allah. Kenapa? Karena amal ini tidak yang akan bersamanya nanti di alam kubur. Ia tidak akan terpisah. Kalau mencintai Allah dan Rasul, ia tidak akan terpisah dengan Allah dan Rasul. Kalau misalnya seorang hamba tadi ada dalam hatinya cinta dengan Nabi, sedangkan Allah Ta'ala melihat hati hambanya, tentu saja Allah Ta'ala akan ridho dengan hambanya tadi. Dan ia pun senang bersolawat kepada Nabi SAW. Senang bersolawat kepada Nabi SAW. Dan mulai karena ada cinta kepada Nabi SAW, mulai ia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka ia nanti akan bersama, kata Nabi SAW. Orang itulah orang yang cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku nanti ia bersamaku di surga. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan senang menyebut nama orang yang ia cintai. Alhamdulillah ya, kita sekarang bersolawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan itu memang asli dorongan dari cinta kita kepada Nabi SAW. Jangan tujuannya misalnya cuma ingin makanan, jangan. Sayang, sudah ada kesempatan, Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita makanan, insya Allah rezeki itu dapat aja. Tapi jangan gara-gara itu. Nah, bujur-bujur cinta. Mau biar anak misalnya diberi nasi bungkus apa, biar mau memasak di rumah lebih nyaman daripada apa yang ada. Tapi hopper misalnya pahala yang seharusnya pian dapatkan, gara-gara niatnya tidak ikhlas, karena dapat sayang. Tapi kita berharap mudah-mudahan yang tidak ikhlas pun tetap Allah Ta'ala berikan ya pahala-pahala yang besar, rahmat-rahmat yang besar. Nah, di bulan-bulan yang mulia ini ya kita berharap akan rahmat Allah. Mama kita Nabi SAW pun pernah menyebutkan di dalam hadisnya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan engkau itu memiliki banyak sekali pertolongan, bantuan, pemberian. Manakala engkau tahu waktu di waktu-waktu itu, maka kata Nabi SAW, jaga waktu itu, jangan sampai hilang begitu saja. Kerjakan untuk perbanyaklah mengerjakan ibadah, karena pasti pahalanya akan jauh dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi dari dorongan cinta kepada Nabi SAW. Beda, munpian bersalawat kepada Nabi SAW itu karena cinta, itu beda. Sudah jam 10 lewat malam. Wallahu'alam, mungkin cukup di sini saja mudah-mudahan. Ya kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita mengerjakan akan amal ibadah yang kecintaan kita kepada Nabi SAW, jangan sampai itu ditolak oleh Allah, jangan sampai kita diharamkan daripada syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW, orang-orang yang mendapatkan anugerah Nabi SAW, rahmat-rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dapat dalam lindungan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi SAW di barzakh sampai yaumul qiyamah, dan insyaallah mudah-mudahan tidak meninggal kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala takdir kita bermimpi dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan saat kita meninggal Nabi SAW hadir di sebelah kita. Mudah-mudahan berkat Nabi SAW kita bisa mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat yang paling afdal, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik wa habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awliyaik fi khairin wa lutfi wa afiyah fi khair bariyah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa dhurriyyatina wa fadhhum wa la tadurruhum wa waffiqna wa waffiqhum ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum qurrata a'yun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shfi Allahumma tawwal amrana fi ta'atika wa aslih al-'afiyah fi khairin wa al-'afiyah bi khairin wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna kamalan mutaba'atin wa zahiran wa batinan fi 'afiyah wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi fadlik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.